أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Anak-anakku yang kucintai, yang selalu kudoakan, mudah-mudahan setiap dari kamu tumbuh di balai pendidikan kita ini, yang di Selawangi-kah atau yang di Ma'had Ar-Rabbaniyin. Mudah-mudahan setiap daripada kamu menjadi qurratu ainil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan setiap dari kamu dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kemudian khususnya, bahkan memperkenalkan kamu, setiap daripada kamu, kepada para nabi-nabi, sebagaimana pernyataan beliau, fa inni mubahin bikumul anbiya yaumul qiyamah. Aku ingin berbangga dengan kamu kepada para nabi-nabi di hari kemudian. Itulah dambaan dari Rasulullah. Itulah dambaan, itulah yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau kepada seluruh umat manusia digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala seakan-akan beliau itu keluar muncul dari diri kita masing-masing. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kamu sekalian, wahai umat manusia, seorang rasul. Rasulun bersifat nakirah, yang kamu tidak ada seorang pun yang mengenal dia dengan pengenalan yang sebetul-betulnya. Tentang apa? Tentang cintanya kepada setiap kamu. Beliau didatangkan oleh Allah, beliau dihadirkan oleh Allah. Namun Allah Subhanahu wa taala mensifatkan bahwa beliau muncul min anfusikum, dari diri kamu masing-masing. Harisun alaikum, sangat peduli kepada setiap daripada kamu. Azizun alaihi, sangat prihatin, sangat terpukul jika kamu terpukul, sangat sedih jika masing-masing dari kamu itu sedih. Azizun alaihi ma'anitum, harisun alaikum, sangat berhasrat, sangat berkemauan agar setiap dari kamu, wahai umat Muhammad, yang menyatakan ini siapa? Allah. Bukan ucapan pribadi beliau yang mengungkap perasaannya, bukan, ini Allah.
Kamu boleh baca dalam Al-Quranul Karim, tidak ada nabi yang disifatkan begitu. Tidak ada. Bahkan setiap nabi itu umat beliau. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kepada setiap pribadi daripada umat manusia. Maka beliau diutus sebagai rahmatan lil alamin. Kemudian untuk kita, alhamdulillah, orang-orang yang beriman, wabil mu'minina raufur rahim. Itu dua nama Allah, dua sifat Allah. Dan tidak ada seorang nabi pun, tidak ada seorang malaikat pun yang disifati dengan dua sifat Allah, nama Allah subhanahu wa ta'ala. Wabil mu'minina ar-ra'uf ar-rahim. Wabil mu'minina ar-ra'ufur rahim. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak bisa membayar jasa beliau. Ya, tidak bisa membalas kebaikan beliau. Tidak ada yang seperti beliau. Tidak bapak kamu, tidak ibu kamu, tidak nenek kamu, tidak siapapun dari manusia, dan tidak juga insya Allah anak cucu kamu. Tidak ada yang memperhatikan kamu, tidak ada yang cinta kepada kamu seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tujuan pendidikan kita begitu. Ketika Abah membuka pesantren, Abah ini termasuk orang yang membangun pesantren. Itu seperti orang yang terlambat sekali. Ya. Abah memulai pesantren Abah itu di Celawangi. Abah di atas 60 tahun. Abah ketika meninggalkan pesantren Abah dahulu, pondok modern itu Gontor Ponorogo, Abah punya kiai yang sangat mewarnai Abah. Mereka kan 3 bersaudara. Ada Kiai Ahmad Sahal. Kemudian yang nomor 2 Kiai Zainuddin Fanani. Yang ketiga bungsu, ya, Kiai Imam Zarkasi. Kiai Zainuddin Fanani itu Abah tidak pernah berjumpa dengan beliau. Pada saat itu beliau masih hidup. Tapi beliau tinggal di Jakarta. Ya. Beliau ikut mengurusi jalannya ke pesantrenan. Tapi beliau tidak mengajar. Beliau seorang ulama. Ya. Kiai Haji Ahmad Sahal itu yang paling tua. Yang paling tua di antara mereka. Mereka 3 bersaudara. Dalam sejarahnya itu mereka punya seorang ayah. Seorang ayah yang soleh. Seorang wali. Dari segi bapa keturunan Sunan Gunung Jati. Dari segi ibu dari keturunan Sunan Ampel. Jadi memang mereka sejak zaman itu turun-temurun kerjanya memimpin pesantren, hidup bisa mati, pindah ke sana, pindah ke sini. Itu sejarahnya begitu. Ya. Ada di antara mereka yang tampil sebagai pemimpin-pemimpin masyarakat, terlibat dalam kemasyarakatan, kerajaan, ya, secara praktis, benar-benar memimpin semacam kerajaan. Tetapi ada di antara mereka yang lebih cenderung kepada melaksanakan tugas-tugas para nabi-nabi.
Nah itu. Jadi bisa berbeda-beda. Tempatnya bisa berbeda-beda. Ada yang ingin sibuk soal politik di masyarakat, ke sana ke sini, ceramah apa, itu enggak. Ada yang tidak, fokus. Fokus pada tugas para nabi-nabi. Kita ambil sebagai contoh saja ya. Contoh Rasulullah SAW, tidak ada manusia sesempurna beliau dalam segala macam segi. Beliau yang terunggul dalam membangun negara, di dalam memimpin perang, ya, di dalam mengatur pemerintahan. Tidak ada yang seperti Nabi Muhammad SAW yang memiliki keistimewaan sebagai suri teladan dalam segala persoalan. Itu Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian anak cucu beliau, sahabat-sahabat beliau itu bisa seakan-akan ada dua garis besar. Ya. Itulah yang akan kamu hadapi nanti. Kamu cenderung kemana? Tapi Abah berpesan kepada kamu, sepertinya Nabi juga berpesan begitu. Sebagaimana kiai saya dulu berpesan sama Abah. Dan semua orang-orang yang seperguruan dengan Abah. Jadi apa saja, silakan. Tetapi tetap mengajar. Karena itu peran asli Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikatakan apa? Basyiran wa nadhira. Bisyarah soal apa? Bisyarah bagaimana kalau kita mengikuti wahyu Allah. Bagaimana kalau kita menjalani misi yang terpenting dalam hidup ini, yaitu mengajarkan wahyu Allah kepada umat manusia. Basyiran wa nadhiran soal itu. Kemudian segala macam. Kita tahu kan Nabi Muhammad SAW, ya, ingat baik-baik ya, ini abang ngomong secara cepat, ngomong sama kalian ini. Nabi Muhammad tidak pernah terpaksa harus masuk ke medan perang itu pasti menang. Tidak ada kalah itu tidak ada. Jaminan Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad. Ya, sahabat-sahabatnya bisa ya keseok. Bisa kalah. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah kalah. Tidak pernah kalah. Tetapi apa yang menjadi pusat perhatian beliau? Doa siang hari, siang malam doa terus menerus. Ya Allah, wujudkanlah perdamaian. Kapan terjadi perdamaian ya Allah? Terus menerus. Itu inti daripada bacaan maulid. Kan selalu kita ketika membaca maulid, di antara ayat-ayat yang kita baca, inna fatahna laka fatham mubina. Itu al-fath al-mubina. Kemenangan yang sesungguhnya itu apa? Ini. Membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada umat manusia. Itulah kiai saya yang dahulu berpesan. Walaupun kamu tokoh masyarakat sehebat apapun juga, kaya seapapun juga, memberikan bantuan kepada pesantren yang beliau pimpin apapun juga, kalau tidak mengajar, beliau lebih mengistimewakan yang mengajar. Walaupun boleh jadi miskin. Itu yang saya pesan sama kamu. Itu misi yang utama dari kita. Maka Rasulullah SAW dikatakan innama bu'istu mu'allima. Aku diutus oleh Allah untuk menjadi guru. Jadi beliau itu dasarnya apa? Guru. Apa yang beliau ajarkan? Membacakan Al-Quran. Dan menerjemahkan Al-Quran dalam kehidupan beliau. Itu Rasulullah SAW. Kamu baca. Yatlu alaihim ayatihi. Kamu baca Al-Quran. Rasulullah itu apa? Yatlu. Apa yatlu? Yatlu itu apa? Membacakan. Membacakan. Kamu kira Rasulullah itu ketika bicara, ngajar itu di hadapan sahabat itu kayak orang pidato zaman sekarang, kayak ustaz-ustaz itu. Bukan abang mengecilkan ustaz-ustaz itu. Enggak.
Intinya mengajar. Sederhana. Maka Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, seorang wali min awliyaillah, salah seorang cucunya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas sahibur ratib. Tidak ada cucu-cucunya Habib Umar bin Abdurrahman yang dikuburkan di samping dia kecuali Habib Ahmad bin Hasan. Beliau yang mengatakan, siapa kita ini? Mau ngajarin manusia. Mau jadi ustaz, siapa? Allah. Dia guru ustaz. Ustaz yang hakiki itu Allah. Ar-Rahman allamal Quran. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Jadi sebetulnya itu kita membacakan saja Al-Quran sebagaimana Rasulullah yatlu alaihim. Tetapi memang Rasulullah itu di zaman orang-orang yang tidak perlu banyak penjelasan karena bahasanya, dan mereka adalah suatu generasi yang terbaik di dalam memahami bahasa Arab. Itu generasi yang terbaik. Zaman jahiliyah itu semacam Abu Jahal itu yang menolak Al-Quran itu manusia yang paling faham Al-Quran, tetapi menolak ketentuan Allah. Menolak ketentuan Allah. Bencananya apa? Itu menolak kebijaksanaan Allah, menolak pilihan Allah Subhanahu wa taala. Semua mereka setuju. Tidak ada yang lebih baik daripada Muhammad bin Abdullah. Ya. Tidak ada yang lebih baik. Ya. Seorang manusia di antara mereka itu, ya pada saat itu mereka bicara tentang mereka, ya, yang lebih terpuji, yang lebih terpandang, yang lebih terhormat, maka dikatakan antal aminu fina. Kata-kata al-amin situ bukan pembohong, ya, bukan artinya apa yang kerjanya curang. Bukan, itu tuh kecil, banyak yang begitu. Emangnya orang Arab semuanya pada saat itu penipu, pembohong semua? Tidak begitu. Tapi al-amin di situ artinya apa? Orang yang menempatkan segala sesuatu serba terukur. Kalau dia bisa berbicara dengan 5 kata, dia tidak akan tambah menjadi 6. Tidak akan dia kurangi menjadi 4. Sampai dalam segala segi itu amin, yang terpercaya. Semacam Jibril alaihissalam ketika menurunkan wahyu, ada yang dia tambah? Mampuslah dia kalau dia tambah. Habis. Tidak ada yang dia kurangi. Demikian juga Nabi Muhammad SAW ketika menerima itu wahyu, tidak ada. Padahal dikenal dia An-Nabiyul Ummi. Tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Tetapi bisa membedakan tulisan-tulisan Al-Quran. Maka tulisan Al-Quran ada bacaannya sama, ya, as-samawat umpamanya. Tidak semuanya sama dalam mushaf, tidak semua. Rasmul Utsmani, ya, artinya apa? Penulisan yang sampai zaman Sayyidina Utsman, ke zaman Sayyidina Utsman apa disebut Utsmani? Sebab di zaman Sayyidina Utsman itu adalah penulisan kembali. Penulisan pertama Al-Quran itu di zaman Nabi Muhammad. Kemudian pembukuannya pertama kali adalah di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ya. Kemudian karena para sahabat yang menulis Al-Quran itu kadang-kadang kalau dia kurang mengerti, ada komentar Nabi, dia tulis di sampingnya. Itu yang dihilangkan oleh Sayyidina Utsman. Tak boleh. Kita wariskan kepada umat ini yang kita terima dari Nabi persis tidak boleh ada tambahan sedikit dua pun dari komentar. Bukan mereka masukkan sesuatu di dalam wahyu, ditambah atau dikurang. Tidak berani mereka lakukan itu.
Tapi ketika ada kata-kata yang perlu penjelasan, dia tulis untuk dirinya. Nah, ketika Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu menjadi khalifah, dia mengadakan perombakan itu. Dia musyawarah sama para sahabat-sahabat. Jadi Mushaf Abi Bakar yang dikumpulkan oleh Abu Bakar sebagai dokumen negara, supaya sebab sahabat-sahabat Nabi itu banyak di antara mereka tidak perlu tulisan. Kenapa? Memang tidak bisa nulis, tidak bisa membaca, tapi dihafal semua. Jadi tidak perlu. Tetapi kalau umat yang datang kemudian, perlu nggak tulisan? Macam kita ini, perlu nggak? Perlu kan? Ada non-Arab yang masuk Islam, dia harus belajar. Belajarnya rujukan yang mana? Itulah yang dikatakan Mushaf Abi Bakar. Yang dikumpulkan oleh sahabat-sahabat, ya. Bukan semua sahabat yang mengumpulkan ini. Jadi sahabat-sahabat pilihan semua. Terbentuklah satu tim. Itulah yang dikatakan apa? Mushaf Abi Bakar atau Mushaf Al-Imam. Maksudnya Al-Imam apa? Bukunya itu imam. Itu. Kemudian di zamannya Sayyidina Utsman diperbanyak, ya, sampai 6 eksemplar. Kalau tadi cuma satu. Satu di Mekah, jadi dikirim ke Irak, dikirim ke Mesir, pusat-pusat umat pada saat itu. Setiap pusat itu ada mushaf. Itu yang diterbitkan, yang ditulis di zaman Sayyidina Utsman ibn Affan. Yang dari itulah sejarah sahabat-sahabat pembukuan Al-Quranul Karim. Maka dikenal dengan apa? Ar-Rasmul Utsmani. Yang diwariskan oleh umat ini. Bukan Ar-Rasmul Utsmani ini beda dengan Ar-Rasmul Abi Bakar. Tidak, sama. Tapi zamannya Abu Bakar itu diambil dari sahabat-sahabat yang masih, maka sahabat dikumpulkan. Ya, ada prosesnya itu ya. Itu nanti kamu belajar dari kamu punya ustadz ini, Ustadz John, Ustadz Umar, lebih terperinci lagi. Ya, Abah akan ngambil bicara sama kamu secara umum saja. Nah, itu ya sebagai pembicaraan kita ya pada hari ini. Abah tadi ngomong sama kamu kan, pesan Abah itu bagaimana? Sebagaimana ya pesan kiai saya dahulu. Di suatu ketika Abah akan bicara sama kamu, pesan ini sebetulnya pesan Allah. Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti ada waktunya ya, supaya tidak terlalu panjang-panjang kita berbicara hari ini. Nah, ada secara singkat karena waktunya masih cukup panjang. Abah dahulu ketika pertama kali buka di pesantren, sistem Abah itu zamannya Umar. Ini Ustadz Umar ini angkatan pertama. Ya. John, kamu angkatan keberapa, John? Hah? Angkatan ketiga. Jadi sebelum John ada angkatan kedua. Ada nggak di sini? Hah? Hah? Burhan kedua apa ketiga Burhan? Astani. Ya, itu. Ya. Jadi dia senior daripada John. Ya. Dan kita biasa itu 1 tahun lebih dulu ngajar. Ya maaf saja, di Gontor pun tidak begitu. Tidak. Di Gontor nggak ada yang kelas 2, ada kelas 1 itu tidak ada. Yang ada di Siliwangi, tahu? Tidak ada. Kenapa? Kamu pasti menemukan jawabannya. Karena Abah punya santri tidak banyak. Tapi Abah cukup punya anak-anak yang bisa menangani semua itu.
Jadi bukan karena memang Abah punya santri itu sedikit. Bukan. Abah mau coba. Bisa nggak? Sebab santri Abah ketika mengajar, apa sih yang dia ngajar? Emangnya dia beri kuliah ke sana? Enggak. Dia bacakan kepada saudaranya itu satu kelas di bawah dia, bahasa Arab, ya. Sudah dia bantu vocabulary. Persis semacam Habib Ahmad bin Hasan bilang, siapa kita ini mengajarkan orang Al-Quran? Al-Quran kalamullah, siapa yang bisa mengajar Al-Quran kepada orang lain? Kita kerja, kita membantu saudara kita memahami kata per kata. Sudah itu biar dia faham sendiri, Allah yang ajarkan dia. Jadi Abah dulu sempat itu diskusi ya. Salah satu orang yang Abah diskusi dengan dia itu Profesor Dr. Quraish Shihab. Ya. Dia beda umur sama Abah sebetulnya tidak terlalu jauh. Mungkin 4 tahun saja atau 5 tahun paling paling. Bedanya apa? Dia sudah bergumul, ya. Sudah hidup bersama Quran sejak kecil. Kalau Abah kan tidak. Abah tidak. Abah berangkat ke Mesir, ya. Abah berangkat ke Mesir dengan pengetahuan Abah yang sederhana. Pengetahuannya itu lulus Gontor. Abah sempat mengajar di Gontor itu ketika Abah kelas 5 dan kelas 6. Abah mengajar. Abah mengajar kelas 3. Jadi itu sudah termasuk ke, ya, Abah mengajar itu termasuk yang lebih ini loh. Abah ketika minta diuji praktek mengajar itu Abah minta mengajar materi yang diajarkan kelas 4. Abah yang minta. Diterima oleh Abah punya promotor itu, diterima, kemudian diralat oleh tim majelis guru. Dia bilang enggak. Praktek mengajar itu di Gontor itu hanya paling tinggi kelas 3. Kenapa Abah pilih yang di kelas 4 itu? Bukan berarti kelas 2, kelas 3 itu apa sudah kuasai semua, bukan. Apalagi senang aja. Ngajar materi, wah, asik. Itu kecenderungan seseorang. Kenapa Abah merasa ini saya kalau ngajar ini lebih mudah. Tetapi memang sudah merupakan suatu sistem, enggak. Praktek mengajar yang diujikan di Gontor itu kelas 1, kelas 2, kelas 3, lebihnya tidak. Abah pilih kelas 4, akhirnya turun ke kelas 3. Ini ceritanya begitu. Tapi kamu tanya sama Abah, pernah Abah baca tafsir di Gontor? Tidak. Tidak. Sampai Abah tamat, sampai Abah berangkat, Abah kuliah di Indonesia, di perguruan tinggi di Indonesia, yang dulu itu IAIN, sekarang UIN. IAIN itu lebih fokus kepada jurusan-jurusan yang berkaitan sama Al-Quran. Dulu ya, lebih fokus ya. Boleh jadi sekarang lebih baik, wallahu alam. Apa dulu lebih baik, tidak tahu. Terus ada perbandingan, ada studi. Nah, Abah ketika sampai ke Mesir, ya, sampai ke Mesir, sebelum Abah ikut kuliah, artinya sebelum Abah itu terkait, ya, termasuk kan harus di sana diuji dulu, ada proses untuk masuk Al-Azhar. Itu kan Abah diajak oleh teman-teman senior Abah mengunjungi para senior. Ada yang tempat tinggalnya di sini, di sana, sebagai perkenalan. Jadi Abah pernah masuk ke ini kakak-kakak yang perempuan. Dan banyaknya mereka dari Padang, maka kita kenal dengan uni-uni. Uni itu bahasa Padang artinya kakak. Pergi ke uni-uni ini. Sampai ke sana, ini Abah mau ngomong sama kalian ya.
bahwa modal Abah digontor. Nanti kamu boleh tanya sama Ustadz kamu ini Umar. Ya, dia sudah sarjana sekarang. John juga sarjana. Burhan juga sudah sarjana. Kamu boleh tanya, ini Umar pernah minta izin sama Abah. Minta sama Abah, dia hubungi Abah, Abah boleh nggak saya mengajar suatu buku? Abah lupa judulnya itu. Abah juga sudah baca itu buku, walaupun belum komplit. Buku tentang Sirah An-Nabawiyah. Ya. Sirah An-Nabawiyah. Dia, Umar berkata bahwa dia diminta untuk mengajar satu buku yang dipakai di Daril Mustafa di Hadramut. Di Trim. Abah pernah pergi ke Daril Mustafa, sekolahnya. Yang datang ke sana juga banyak ulama-ulama, banyak pemula. Dan buku itu dipakai di situ, tingkatan perguruan tinggi. Abah tidak tahu, Umar ini yang diminta oleh orang, dia diminta. Ditanyakan sama dia langsung nanti. Bagaimana sejarahnya, bagaimana dia mengajar. Ini Umar. Ya. Lulusan mana? Lulusan Selawangi. Umar lulusan Selawangi. Muridnya Abah semuanya sama yang lain. Dia tanya sama Abah, Abah, boleh Abah izinkan saya mengajar? Saya bilang, buku apa itu Umar? Buku begini-begini. Abah katakan, Abah belum pernah baca ini buku. Walaupun buku itu bukan buku baru diterbitkan. Buku bagus. Masya Allah itu buku. Ya. Abah tahu dari mana? Nanti Umar kasih hadiah ke si Abah. Dia dapat juga satu ekslampar yang lain, buku lain, dia kasihkan Abah. Abah lihat, Masya Allah ini buku. Abah tanya sama Umar, kamu sudah baca buku itu? Dia bilang, sudah Abah. Kamu faham? Faham, Bah? Ya? Kamu merasa mampu mengajarnya? Insya Allah, Bah. Ngajar. Ya. Jadi sebetulnya tidak susah-susah amat ya. Orang sudah belajar Al-Quran, memahami Al-Quran, insya Allah Al-Quran itu mukjizat. Kita belajar bahasa Arab untuk memahami Al-Quran. Al-Quran mendidik kita untuk mengetahui bahasa Arab. Jadi ujung-ujungnya kebalikan. Kita belajar bahasa Arab untuk memahami Al-Quran. Al-Quran bisa mendidik kita jadi ulama. Oh itu banyak, bukan sedikit. Banyak para wali-wali Allah lulusan pesantren tok. Sekolahnya pun tidak lama-lama amat. Tetapi dia praktek. Dengan apa yang dia ketahui itu, dia praktek mengajar. Jadi rahasianya itu apa? Membantu sesama umat manusia memahami Al-Quran. Di Indonesia ada seorang guru yang sangat memiliki jasa yang besar kepada para wali-wali Allah. Ya, mungkin ada sekian banyak, tapi salah satunya yang Abah kenal yaitu Al-Habib Abdul Qadir bin Abdullah Balfaqih. Dr. Quraisy itu sempat belajar sama dia 2 tahun. Kau tanya sama dia siapa guru-guru kamu yang memiliki pengaruh sama kamu? Habib Abdul Qadir Balfaqih. Padahal cuma 2 tahun. Cuma 2 tahun. Dia bilang, beliau katakan kalau saya punya persoalan, saya tidak bisa datang dia dalam mimpi. Subhanallah, sampai sudah meninggal dunia masih ngajar. Itu Habib Abdul Qadir. Kamu tahu dia datang ke Indonesia umur berapa? 18 tahun. Kamu bayangkan umur 18 tahun walaupun orang Arab. Apa sih ilmunya? Manusia ketika belajar itu kan perlu waktu. Umurnya masih umur anak muda betul. Muda belia. Belum menikah.
merantau naik kapal. Dia mempelajari buku Riyadhus Shalihin di atas kapal. Rupanya gurunya mengajar dia dulu, menemani dia membaca itu Riyadhus Shalihin ya. Itu beberapa mungkin dia teruskan di kapal. Dia hafal Quran memang. Ya. Orang sono memang pada saat itu dari kecil sudah menghafal Quran. Ya. Setiap orang dengan dengan rezekinya masing-masing yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abah pernah membayangkan dari dulu. Salah satu dorongan Abah, ini anak muda ini, 18 tahun. Dia cetak wali-wali Allah, fulan. Termasuk Syekh Umar Baraja. Seorang wali min auliyaillah, seorang ahli bahasa. Murid daripada muridnya, kemudian jadi stafnya dia. Staf mengajar. Umur 18 tahun. Jadi kita ini berbesar hati. Sebagaimana Habib Ahmad bin Hasan mengatakan, kita ini hanya membantu saudara kita untuk memahami kata per kata mana yang kamu tidak paham. Kalau dia sudah paham, sudah. Dia baca Al-Quran, ya, kita ketika baca Al-Quran ini kita tahu, kita paham. Itu ada namanya apa? Kesan. Maka itu Syekh Mutawalli Sya'rawi termasuk mufassir yang terbesar di abad 20. Masya Allah, wali min auliyaillah. Pernah ditanya kepada Syekh Azhar, bagaimana pandangan kamu tentang Syekh Mutawalli Sya'rawi? Tafsir. Syekh Al-Azhar ini Syekh Tantawi. Siapa namanya ini? Muhammad Tantawi ya. Syekh Muhammad Tantawi ini dia mufassir. Ketika ditanya pandangan kamu sama Syekh Mutawalli Sya'rawi ini apa? Apa jawabnya apa? Lah, dia seorang yang luar biasa. Bukan saya kamu tanya. Ini Syekh Al-Azhar dia. Derajatnya Syekh Al-Azhar, dia bilang, nah. Orang spesial. Mauhibah min Allah. Ilmunya dari Allah, ilmu laduni semuanya. Jadi saya ingin mengatakan tuh, kerjanya paling banyak rajin baca maulid. Ya, pernah dia minta sama seorang sahabat Abah, teman Abah, namanya Ali Qadur. Ali Qadur ini sahabat Abah, umur 16 tahun sudah jadi khatib di Suriah. Tapi ketika dia di Saudi Arabia jadi khatib, tak cocok. Kenapa? Ya, Saudi Arabia cara menilai seorang khatib itu pemerintah yang menilai, tak bisa. Akhirnya jadi apa dia? Jadi munsyid. Alhamdulillah suaranya bagus. Syekh Ali Khaduni mengatakan dia ikut hadir di maulid. Maulidnya Syekh Mutawalli Sya'rawi. Ya, dia undang orang banyak, dia yang masak. Bukan saja ulama, bukan seorang wali Allah Subhanahu wa taala, tukang masak. Subhanallah, Allah berikan kepadanya, ya, bagaimana dia berkhidmat kepada umat. Dia tukang masak. Ya. Dia kalau masak tuh 1 ekor onta, bukan 1 ekor kambing. 1 ekor onta kasih makan orang. Itu dia berkata kepada Syekhuna Ali Qadur, dia bilang, ya Ali, nanti kalau sudah selesai orang pada pulang semuanya, ya, tamu-tamu dari luar Mesir, ya, pulang, saya minta sama kamu duduk sama saya, ya, 7 hari saja. Kenapa? Untuk kau bacakan kepada saya buku maulid. Jadi ada satu buku yang dia ingin mendengar bacaannya dari Syekh Ali Qadur, karena bacaannya bagus, suaranya bagus. Aku ingin menikmatinya. Jadi ini ulama. Kalau dia mau menyusun buku maulid, dia susun.
Tapi dia hampir setiap buku mau. Jadi kenapa abang ngomong begini? Abang ingin suatu ketika kamu nanti kalau pulang ke masyarakat, jangan saja kamu baca buku-buku maulid. Buku maulid itu sejarah ringkas Nabi Muhammad. Kamu kupas. Kamu jelasin ini maknanya begini, begini, begini. Biar umat ini makin kenal sama Rasulullah. Walaupun mereka itu sudah cinta sama Rasulullah. Tapi ketika kamu membantu mereka memahaminya itu saja, ya, itu bertambah bobot dan cinta mereka kepada Nabi. Itu kamu sudah membantu seseorang meningkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, Abah supaya tidak panjang lebar, Abah kembali. Apa yang mau Abah katakan sama anak-anak sekalian? Ya, dulu Abah ketika di Sirawangi, ya, Abah kembali ya, tadi mengatakan bahwa Abah pernah mengunjungi para uni-uni itu. Kenapa Abah sebut mereka? Karena di tempat mereka lah, ya, mereka orang perempuan kan. Abah datang sama teman anak-anak pelajar semua laki-laki. Jadi mereka bicara banyak ini. Yang Abah tahu mereka itu sudah tingkatan doktoral. Sudah lesans di Al-Azhar. Mereka mau ngambil doktor. Abah ini baru dari lulusan Gontor. Betul di IAIN Abah kuliah. IAIN tidak kasih Abah apa-apa. Tidak ada. Abah biasa diuji di IAIN itu tidak tahu materinya apa. Tatang sampai ini ujian kita apa hari ini? Ya, jadi memang tidak serius Abah itu belajar di IAIN. Kenapa Abah tidak puas? Kenapa Abah masuk IAIN? Dipaksa oleh saudara Abah, misanan. Tapi dia paksa. Ente mau kuliah enggak? Abah enggak mau. Dia laporkan kepada paman saya. Paman saya marah. Kenapa saudara kamu musuh kamu kuliah, kamu enggak kuliah? Takut saya. Abah takut sama paman. Yang saudaranya bapak. Ya. Masuklah kuliah Abah. Itu sejarah Abah di IAIN itu pada saat itu. Abah ingin membaca buku sendiri begitu. Nah, waktu Abah sampai di sana, ya, alhamdulillah, Abah ketika berangkat ke sana tidak pakai ijazah Gontor. Supaya kamu tahu, Abah ketika lulus Gontor sampai sekarang tidak punya ijazah dari Gontor. Kiai kami tidak pernah kasih ijazah. Tidak ada. Tidak ada kamu bersandar sama ijazah. Saya didik kamu, kalau kamu nggak bisa lulus masuk itu, udah. Nah, tetapi kalau orang yang mau ke luar negeri, Abah termasuk yang pada saat itu ingin ke luar negeri. Maka Abah datang sama Pak Kiai saya kalau berangkat ke luar negeri, Bapak kan tidak buat ijazah di sini. Ya? Kita bagaimana? Dia bilang baik. Kamu mau ke Mesir? Baik. Dia perintahkan staf dia ketik, ya. Dia tulis di sini, si fulan adalah murid saya. Tulis nama Al-Ma'had Al-Asri Gontor apa gitu. Saya menjamin anak ini bisa mengikuti kuliah di negeri Arab dalam materi-materi yang berkaitan dengan agama Islam. Al-Quran, Sunnah. Karena dia ketika menulis itu ijazah itu adalah apa? Jadi bahwa ini anak mencerminkan pesantren yang saya bangun. Dia tulis di situ. Itu yang dia kasih, tanda tangan dia. Tetapi itu pun Abah berangkat ke Mesir itu lewat IAIN. Karena pada saat itu Mesir sesudah sekian lama tidak memberikan beasiswa. Pada zamannya Abah itu, subhanallah, Mesir Al-Azhar memberikan 10 minhah dirahsia
minha dirahsia. Beasiswa ya. Beasiswa untuk seluruh IAIN di Indonesia. Di masing-masing waktu itu hanya 5 yang paling menonjol. Ada Jakarta, kemudian Surabaya, Jogja. Ya. Diujilah kami di sana. Ada dosen orang Mesir. Abah sempat belajar sama dia. Dia katakan sama saya apa? Apa namanya? Ikut kamu ujian ya. Ikut ujian saya. Subhanallah, saya datang terlambat. Kenapa? Saya kira ujiannya itu jam sekian, rupanya 1 jam sebelumnya sudah ujian. Datang terlambat. Pertanyaannya macam-macam. Tapi soal kenapa kamu mau ke Mesir? Ya. Karena pertanyaannya macam-macam, saya tulis apa? Min hadhihi ata'allamul hayah. Jadi topiknya itu, dari sini saya belajar hidup. Apa tulis? Artinya tujuan kamu apa mau ke Al-Azhar? Dari sini saya belajar hidup. Apa tulis begitu apa semua? Ada lebih 40 orang yang diuji di situ. Abah termasuk 1 di antara 2 yang lulus itu. Maka berangkatlah Abah ke sana dengan ijazah IAIN. Pada saat itu tuh BE. BE itu apa? Sarjana muda ya. Ya, sarjana muda. Itu. Sampai sekarang Abah tidak pernah minta Abah punya ijazah. Cuman suatu keterangan. Kenapa? Memang IAIN pada saat itu memang mendapat beasiswa itu secara mendadak. Diujikan, dikirim bawa anak ini. Jadi kalau menunggu prosesnya, masih ada waktu, tidak bisa. Dia bilang kami akan berangkatkan tanggal sekian. Maka berangkatlah Abah. Nah, ketika di Mesir itu, Abah ngomong tadi, Abah pergi ke tempat asramanya uni-uni itu. Bukan asrama, bukan. Di apartemen. Itu. Jadi Abah lihat buku-buku situ, Abah baca. Ada buku usul fikih. Ya. Ada buku perbandingan agama. Abah baca. Jadi Abah asyik membaca, mereka tanya sama saya, Dir, saya kan adik mereka kan. Kamu baca apa? Itu buku kami, nanti kami pakai untuk ujian itu. Tingkatan doktoral. Ada usul fikih itu apa? Abah tidak pernah baca sebelumnya. Sama sekali. Ya. Mereka bertanya sama Abah, kamu faham? Abah bilang, iya, saya faham. Kamu faham? Iya, iya. Ternyata bahasa Arab semuanya sama ya. Mau tulis itu sirah an-nabawiyah, mau tulis itu umpamanya durus fil akhlak, atau durus fi apa umpamanya fi siyasatil ummah, bagaimana memimpin umat. Pokoknya tulisan ulama. Abah baca. Maka kenapa Abah ngomong begini? Abah yakin kamu yang belajar insya Allah di pesantren, di Rabbaniyun, di pesantren, ya, kalau sudah sampai 6 tahun bisa membaca itu. Abah bukan orang yang jenius, bukan cerdas amat, ya, bukan rajin amat. Tapi kamu jangan tiru Abah ya, tiru yang baik-baik saja. Abah tidak fokus. Abah lebih banyak membaca buku-buku luar. Ya. Nah, tetapi Abah setiap ujian belajar dengan baik, Abah lulus. Itu digontor, tidak pernah Abah tidak lulus. Tidak ada. Nah, itu Abah ngomong, kamu jadilah semacam Umar. Umar ini murid Abah. Ya, murid teladan. Murid yang rajin. Maka dia alim. Abah seumur dia tidak sealim dia. Tidak, dia lebih baik. Ya, Abah ngomong apa adanya. Tapi Abah ini pendidik. Abah mencintai murid Abah. Ya, mencintai semacam mencintai anak. Bahkan Abah belum punya anak,
sudah punya anak juga. Belum punya anak. Tetapi beda. Andai kata itu anak-anak Abah masih kecil, Abah sudah punya pesantren, Abah anggap apa? Mereka akan lebih berkualitas. Wallahi, tak sama. Ya, ketika belajar ramai sama anak-anak, Abah pernah buat kesalahan. Sebetulnya Abah harus buka rumah Abah jadi pesantren. Pasti anak-anak Abah lebih baik. Itu satu kesalahan. Abah ingat anak Abah yang perempuan itu pernah berkata sama Abah, ya, adiknya Ali, ya, beda berapa tahun? 4 tahun sama Ali. Itu pernah berkata sama Abah, masih anak-anak waktu itu. Abah, kenapa Abah nggak ajak si Fulan belajar sama Ali di sini, sama Novel? Itu kamu tahu, ya? Abah pikir kenapa ini anak ngomong satu kali. Kapan-kapan kenapa aja gak anak tetangga. Dia sebut nama-nama mereka. Memang temannya Ali. Apa aja. Saya pikir kenapa ini anak dia sebut teman-teman kakaknya. Ini anak. Wallahi kalau saya ikut omongannya pada saat itu, Abah sudah buka pesantren di samping rumah Abah. Abah tidak usah cari tempat jauh di ujung sana, di Selawangi sana, di tempatnya Burhan sana. Tapi memang itu takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Betul, Abah ngomong itu benar. Dan Abah introspeksi. Abah pada saat itu menjadi manusia yang kurang baik. Kenapa? Karena Abah mengatakan anak saya lebih dulu. Ya, anak saya lebih dulu. Akhirnya apa? Anak itu tidak akan termasuk yang as-sabiqin. Allah Subhanahu Wa Taala lebih mencintai hambanya itu ketika dia lebih banyak mencintai umat manusia. Itulah Rasulullah SAW. Ya. Jadi Abah dari waktu ke waktu ingat itu, minta ampun sama Allah. Maka kamu jangan tiru ya. Tidak semua guru kamu itu, tidak semua syekh kamu itu cerminan daripada suatu kesempurnaan. Tidak. Ini pengalaman Abah. Maka kalau kamu ya kurang lillahi ta'ala, kurang punya hubungan dengan Allah, hidup lebih capek. Ikuti saja Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kamu akan lebih cepat mendapatkan apa yang memudahkan kamu. Kira-kira itu begitu. Jadi Abah pada saat itu ketika membaca itu tulisan itu uni-uni itu Abah paham. Mereka pun heran. Bahkan terus terang Abah ngomong sama kalian ya. Mereka bilang, bisa tidak kau bantu kami? Banyak hal yang kami tidak paham. Abah bilang ya, bisa. Tingkatannya doktoral ini baru anak mau masuk Azhar. Ya Abah mau ingin mengetahui ya bahwa itu jasanya Gontor sama Abah. Jasanya pesantren sama Abah itu. Di mana Abah mengajar persis semacam guru Abah dulu mengajar. Ya, walaupun di Gontor tidak ada namanya tafsir, tidak ada. Ya, tidak ada yang membaca Al-Quran langsung. Pada saat itu tidak ada, tidak tahu sekarang. Boleh jadi sudah ada perubahan. Abah kira sudah ada itu. Biasa kan ya itu. Nah, Abah ketika di Selawangi dulu menulis tafsir. Ya. Sekarang mungkin tidak diajarkan di Rabbaniin sama sekali. Kenapa? Karena Abah tergerak untuk membatasi anak-anak itu belajar 6 tahun. Ya. Lebih mudah mungkin. Jadi orang tua tidak banyak protes. Ya. Tapi kalau zamannya Abah dulu di Selawangi, ya, itu semua anak-anak itu belajar, artinya
Mereka bisa masuk ke buku-buku yang dipakai di Al-Azhar. Abah gunakan semacam Al-Wahyul Muhammadi. Al-Wahyul Muhammadi itu buku tentang Thaqafah Islamiyah, ya. Thaqafah Islamiyah karangannya Abdul Rashid, Allahumma salli ala Muhammad, Sayyid Rashid Ridha, muridnya Imam Muhammad Abduh. Adalah buku yang terpenting sesudah tafsir Al-Manar. Sayyid Rashid Ridha ini menyusun Al-Manar tafsir. Buku yang nomor 2 sesudah tafsir Al-Manar itu Al-Wahyul Muhammadi. Itu Abah sudah mengajarkan di pesantren Selewangi dulu, tingkatan Umar, seangkatan dengan Umar. Sebetulnya Umar turunkan kepada apa? Adik kelas. Ada nggak Umar? Ya, ya. Saya kira Umar tidak lakukan itu. Saya pernah berikan kepada mereka Abqariyat. Buku namanya Abqariyat. Itu buku yang dibicarakan di Mesir, paling sulit buku itu untuk difahami. Abah coba-coba baca. Abah ingat kepada Kiai Abah, Imam Zarkashi rahimahullah. Dia berkata, anak-anakku sekalian, baca buku ya. Buku-buku yang tentang Islam, tentang agama, baca. Baca, berani membacanya. Kalau kamu membaca tidak paham, kamu ulangi sekali lagi. Yang kedua, kalau kali yang kedua belum paham, kamu ulangi lagi. Sampai 3 kali. Ya. Belum paham, ulangi lagi. Tidak akan lewat 40 kali. Pasti kamu paham. Kita waktu mendengar itu, ya Allah 40 kali, matilah kita. Iya enggak? Baca 1 kali saja itu kalau bisa sampai habis lumayan. Katakanlah 1 topik, kita ulangi lagi enggak bisa. Tidak enggak bisa. Tapi subhanallah, itu ada pamannya Abah, dia baca 1 buku, dia pinjam. Beliau pinjam dari seorang ulama. Ya, dia baca, kemudian dia mengatakan apa? Wah, ini buku bagus betul ini. Dia ingat sahabatnya. Dia bilang, kalau sahabat saya ini masih ada, saya akan minta dia terjemahkan buku ini. Buku ini bagus betul. Saya ngomong sama paman saya, paman, nah, buku apa itu? Dia bilang, ini bukunya. Dia tunjukkan sama saya. Apa judulnya? Subhanallah. Bukunya itu berjudul Qissatul Iman, kira-kira begitu. Jadi kalau Abah keliru, mungkin Umar pernah baca, namanya apa? Qissatul Iman Bainal Falsafah Wal Ilmi Wal Quran. Pernah tahu Umar bukunya? Iya. Ada buku itu sama Abah. Masih ada. Abah beli lagi. Kan pinjaman pada itu. Qissatul Iman kalau sana. Bainal falsafah. Ini filsafat ini. Abah dengar namanya doang saya sudah takut. Karena ada dosen kami dulu lulusan filsafat dari Mesir. Aduh, dia ngomong kita nggak paham semua. Maka dia tidak kerasan di Gontor. Ya, bidang filsafat. Lulusan Gontor, belajar ke Mesir, ambil jurusan filsafat di Cairo University. Ya, Qissatul Iman Bainal Falsafah Wal Ilmi Wal Quran. Bukunya memang judulnya luar biasa. Ya. Allah yarhamul paman Abah. Ami saya baca boleh enggak?
Boleh baca. Ami saya bilang apa? Kau nggak paham. Rahimahullah rahmah wasi'ah. Saya sangat cinta saya punya Ami. Yang ngajarin saya dulu baca Wirdul Latif. Belum ada Wirdul Latif pada saat di buku kayak kamu orang begini. Dia diktekan saya. Tapi belum sampai habis dia meninggal dunia. Tidak pernah saya lupa. Rahmatullah alaih. Rahmah wasi'ah. Wastarhimni ya Abdul Qadir. Kalau kamu ingat saya, kamu bilang Allah yarhamu. Pernah meninggalnya muda. Meninggalnya sekitar 45 tahun. Ya. Masih muda, seorang alim. Dia bilang, kamu nggak paham. Ya, agak tersinggung juga ya. Tapi mana berani kita ngomong sama bapak kita harus diam aja gitu. Ya, ya. Jadi paman saya itu tidur, saya ambil bukunya. Saya baca. Apa baca itu? Baca Bismillahirrahmanirrahim. Baca mukadimahnya sampai habis. Wallah satu kalimat pun tidak paham. Ya Allah, satu kalimat nggak paham. Apa ini maksudnya ini? Ini masih mukadimah, tapi mukadimah cukup panjang itu. Kan Pak Kiai bilang kalau belum paham satu kali, bikin dua kali. Dua rahmatullah Pak Kiai. Saya mencinta saya punya Kiai, luar biasa. Luar biasa. Kalau ingat, suka nangis. Rahimahullah rahmah wasi'ah. Baca lagi. Alhamdulillah, adalah sepotong-sepotong bisa paham. Coba 3 kali. Tap, baca. 3 kali baca, apa sudah ngambil? Saya bisa terjemahkan semua ini. Judulnya bisa terjemahkan. Karena Abah suka menerjemahkan. Abah suka membaca tulisannya Buya Hamka dulu apa semua. Jadi bahasa Indonesianya Abah memang terlatih dengan suka membaca. Ya. Bisa menerjemahkan. Ya. Ini tahu buku ini dipakai apa di Mesir? Tingkatan doktoral untuk kuliah Al-Aqidah wal Falsafah. Siapa pengajarnya apa? Syekhul Azhar. Jadi sampai saya gemeter apa? Itu bukan. Abah ketika sudah membaca di ujungnya itu baru dijelaskan di sini. Buku ini buku wajib. Bukan untuk semua fakultas. Kuliatul Aqidah, Qismul Aqidah wal Falsafah fil Azhar. Buku wajib. Untuk orang mengambil master dan doktor, bukunya sudah dikuasai. Tahu nggak? Jadi, Abah ngomong begini, Abah bukan murid yang terbaik di Gontor, bukan. Banyak teman-teman Abah yang bahasa Arabnya lebih mapan, lebih ini, banyak. Tapi apa? Berani. Apalagi Ami sudah bilang apa? Mana bisa lo? Hati, lo lihat nanti. Wah, ya, itu pun tidak berani saya ngomong sama dia. Saya bisa, tidak berani ngomong begitu. Tetap tidak berani ngomong sama Ami saya. Rahmah wasi'ah jiddan. Wallahi. Wa dia wali min awliyaillah. Tapi kita tidak boleh itu mundur, maju. Itu yang Abah mau sampaikan kepada kalian semuanya. Jam berapa oleh? Hah? Kam? Arba lagi, ya. Nah, tetapi kita sekarang ini Abah bikin apa yang lebih sederhana, tetapi tidak kalah bobotnya, mungkin lebih baik. Sekarang kita belajar dalam tafsir ya, kita tadabbur Al-Quran. Ya, tadabbur Al-Quran, tafsirnya itu apa? Jadi kita bisa bikin per topik. Maksudnya apa? Supaya kalau kamu itu keluar, mungkin kamu mau ceramah, kamu bisa berbicara per topik. Tapi kalau Abah dulu ketika membuat tafsir di Selawangi, tafsirnya itu bicara tentang kepribadian para nabi-nabi.
Abang ngomong tentang Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Mendetail. Dari segala macam surat abang kumpulkan. Bicara tentang Musa, dari sekian surat abang buat. Untuk mengenal pribadi Musa. Karena memang Allah suruh nabinya belajar tentang nabi-nabi. Itu yang mempengaruhi abang. Supaya membentuk pribadi. Supaya kita jadi orang-orang yang saleh. Meniru para nabi-nabi. Ya. Sekarang abang bikin lebih ringkas sekarang ini. At-tadabbur Al-Quran. Apa itu tadabbur? Ya. Apa itu tadabbur? Ini saya bawa sebuah hadis ya. Apa itu tadabbur ya? Dalam sebuah hadis yang panjang. Rasulullah bersabda kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Ya. Ya. Kamu tak usah catat dulu sebentar. Kamu dengar saja. InsyaAllah kamu dengar, ambil pelajaran. Satu ketika kita bisa berikan sama kamu itu sudah berbentuk tulisan. Kalau kamu bisa nulis cepat nggak apa-apa, tulis saja ya. Abang tak membatasi ya. Ya Abu Dzar, la aqla katadbir. La aqla katadbir. Ini penting sekali ini. Omongan Nabi Muhammad SAW, tidak ada keberakalan seperti manajemen yang baik. Hidup ini perlu diatur. Yang nomor satu, nomor dua. Kita mengatur. Ilmu yang banyak, oke. Tapi ilmu apa yang kamu sampaikan lebih dulu kepada orang? Kamu mengajar orang ini. Nomor satu mau disampaikan apa? Umpamanya begitu. Itu sebenarnya apa? Manajemen, pengaturan. Maka kita ketika belajar itu, kamu lihat itu al-akhlaq lil banin. Bicara tentang apa? Cinta kepada Allah nomor satu kan? Yang kedua, cinta kepada Rasulullah. Yang ketiga, cinta kepada ahli baiti Rasulullah. Ini bukan soal emosi. Bukan soal senang gak senang. Ini soal untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mana yang lebih menguntungkan? Apa? Kemudian cinta kepada sahabat-sahabat Rasul. Baru masuk apa? Cinta kepada ibu. Bukan berarti nanti kalau mencinta sama ibu, tunggu dulu bu. Saya belum cinta sahabat jadi sama ibu, belum bisa cinta sekarang. Tidak bisa begitu, bukan. Maksudnya apa? Itu pengaturan dalam pribadi kita. Ibu kita cinta sama dia. Apapun dia kita dahulukan daripada diri kita. Tetapi untuk menjadi pegangan hidup, bukan ibu kita. Pegangan hidup kita bagaimana yang diarahkan oleh Allah, bagaimana diarahkan oleh Nabi. Kalau sahabat-sahabat Nabi umpamanya gimana? Mereka juga contoh-contoh kehidupan sesudah Nabi. Kalau Nabi saja yang kita lihat, kita kira Nabi kan lain. Nabi kan maksum. Loh, sahabat-sahabat Nabi manusia semacam kita. Bahkan tadinya kafir ada. Tadinya banyak dosanya. Ya. Begitu beriman, ya, begitu tercerahkan oleh Nabi, jadi wali Allah, bukan lagi wali Allah, wali besar. Ini kan sebagai contoh kehidupan. Kita bisa begitu, kenapa tidak? Dengan izin Allah, dengan rahmat Allah, tapi belajar kan, meniru, menghormati, kita mencintai sahabat-sahabat Nabi. Kita mencintai ulama-ulama yang mirip dengan sahabat-sahabat Nabi. Kemudian akhirnya apa kita dapat dalam Al-Quran? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Perintah Allah. Itu namanya manajemen, tahu enggak? Mengatur. Jadi kamu membimbing orang, kamu tahu mana yang nomor satu lebih dulu. Pembinaan manusia itu begitu. Ya, ini contoh ya. Nah.
Ini Abah baru bawa sepotong kata kepada Abu Zar, la akla katadbir. Kamu tahu emangnya dulu ketika Abah masuk perguruan tinggi, tidak ada namanya kuliah manajemen. Ya, nggak ada. Sekarang sudah ada sarjana manajemen, manajemennya macam-macam namanya. Islam sudah lebih dulu. Kemudian, dalam Al-Quran ada nggak? Itu kan hadis Nabi. Banyak kata-kata tadbir dalam Al-Quranul Karim. Fal mudabbirati amran. Siapa itu al-mudabbirat? Para malaikat-malaikat besar yang memiliki peran mengatur bidang-bidang tertentu kehidupan dunia ini. Khususnya bidang-bidang yang berkaitan dengan apa? Kehidupan manusia. Itu apa? Fal mudabbirati amra. Kalau kita coba-coba menerjemahkan, demi yang mengatur, menjalankan urusan-urusan dengan keahliannya masing-masing. Siapa itu? Malaikat-malaikat. Dia ahli dalam bidang-bidangnya saja. Bidang yang lain boleh jadi tidak tahu dia. Beda sama manusia, bisa rangkap ini, rangkap itu. Itu manusia punya kelebihan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Terus ada lagi enggak yang lebih spesial? Allah al-mudabbir. Allah yang mengatur alam semesta ini. Di semuanya itu ada pengaturannya. Sebisa-bisanya kita lakukan secara optimal. Yudabbirul amra ma min syafi'in illa min ba'di idnih. Siapa ini? Yang memanage segala persoalan. Yang tak terhingga. Allah itu yang mengatur semua alam ini. Bagaimana alam ini berjalan. Bagaimana dunia, bagaimana akhirat. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara lain apa? Tidak ada orang yang bisa memohon syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa memohon syafaat? Untuk membantu saudaranya. Siapa yang paling dahsyat wewenang izin Allah untuknya memberikan syafaat? Siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, kamu mau tahu. Semua nabi-nabi itu bisa memberikan syafaat, bisa memohon kepada Allah, tetapi lewat izin Allah. Maka dikatakan sini, ma min syafi'in illa min ba'di izni. Zalikumullah. Allah menyatakan, itulah dia Allah. Jika kata Allah itu apa? Seluruh asma'illahi subhanahu wa ta'ala ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Zalikumullahu rabbukum fa'buduh. Afala tadhakkarun. Ini ngomong soal manajemen dalam Al-Quran. Besok-besok kamu cari ayat, kamu bisa bisa memahami secara lebih luas daripada apa yang Abah sampaikan ini. Tapi sekarang belajar dulu. Ya. Semua ada waktunya. Sederhana ini. At-tadbir, kalau kita mau definisikan dia, at-tadbir itu memikirkan, memahami ya akibat segala persoalan. Jadi kita ketika berbuat sesuatu harus tahu, ketika saya buat begini akibatnya apa? Hasilnya apa? Maka dikata at-tafkir fi duburil umur. Dubur itu apa? Yang di belakang. Jadi berbuat apa saja pikir ini hasilnya apa ini? Akibatnya apa? Jangan serampangan. Ya. Jangan mengatakan kalau saya buat begini enggak apa-apa. Kenapa? Saya istimewa dari mana kau? Tidak boleh seseorang menyatakan kalau gue enggak apa-apa. Kenapa enggak apa-apa? Emang lu siapa lu? Hukum kausalitas itu, hukum itu berlaku untuk semua. Maka di pesantren juga ada hukum, ada ketentuan.
Tidak ada itu beda-bedain orang, nggak ada. Yang benar, yang salah, yang salah. Kalau kita mencampur aduk semau kita, ikut siapa kita? Hah? Allah wal mudabbir. Allah yang mengatur kehidupan ini. Emang serampangan Allah? Siapa yang punya hubungan sama Allah? Hubungan famili, ada nggak? Hah? Ada nggak? Jangan kayak Bani Israel. Dia bilang, enggak, kami punya hubungan kami. Apa? Nahnu ahbabullah. Nahnu ahibbauhu. Akhirnya apa? Ketika datang Nabi bukan dari Bani Israel, mereka jadi apa? Jadi kafir. Jadi bencana. Segala sesuatu harus ditempatkan sebagaimana yang digariskan oleh ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Ini kamu lihat ya, di dalam Al-Qur'an ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan apa? Ini untuk mana tadbir tadi. Manajemen. Ya. Arti manajemen itu melihat ujungnya bagaimana? Akibatnya bagaimana? Coba. Afala yatadabbaruna al-Qur'an? Apa tadabbur itu? Bolak-balik. Sudah baca, sudah habis, sampai ke ujungnya, dari depan sampai ke belakang kita kembalikan lagi. Itu namanya tadabbur. Dibolak-balik, diingatkan, ya. Itu afala yatadabbaruna al-Qur'an? Tidakkah mereka berupaya memahami ayat-ayat Al-Qur'an? Kalau sudah faham, coba sekali lagi baca. Itu namanya apa? Mengulangi. Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Kalau bukan dia wahyu Allah, kamu akan temukan di sana bentrokan. Makna tadabbur itu apa? Berulang-ulang. Lihat lagi. Maksudnya apa? Sini apa? Kamu baca Al-Quran, ada ayat-ayat yang kamu sudah pelajari. Oke. Tapi ketika mengaji biasa, coba-cobalah memahaminya. Itu penting sekali. Penting ya. Baik. Kamu sudah lelah. Abang minta maaf. Ya. Minta maaf sama Allah, bukan sama kamu, enggak. Sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membuat hamba Allah capek. Ya, sudah cukup kata Allah, berhenti sudah. Ya. Jadi abah kira sampai sekian, masih ada yang mau dibaca, tapi waktu tidak mengizinkan. Qadar. Hah? Baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridha ba'dal qadha wa nas'aluka bardal aishi ba'dal maut wa nas'aluka ladzatan nazari ila wajhikal karim ونسألك الشوق إلى لقائك من غير ضرة مضرة ولا فتنة مضلة اللهم اجعلنا هداة مهتدين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya